PP 49 ini adalah PP diskriminasi kalau menurut kami. Kenapa? P3K ini tidak punya jenjang karir. Tunjangan-tunjangan di daerah pun teman-teman yang sudah diangkat P3K pun beragam banyak masalah. Yang katanya antara PNS dan P3K ini hak dan kewajibannya sama, tapi kenyataannya di lapangan tidak sama sekali, Bu. Perbedaan diskriminasi sangat nyata, Bu. Nama saya Sahar dari FKHN. Baik, Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu semua ahli dalam undang-undang, tapi saya ingin mengutip juga kenapa FKHN ini muncul. Ini atas dasar dorongan amanat undang-undang. Yang amanat undang-undang itu 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Kemudian program strategis nasional pasal 4 ayat 1 tentang kebijakan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Saya rasa Bapak Ibu, adanya isu dengan penghapusan tenaga honorer ini tidak sejalan dengan apa yang ada di undang-undang tersebut. Karena apa? Yang ada saja ini mau dihapus sesuai dengan apa yang tersebar di media. Kami ini sangat minim informasi terhadap kebijakan ini, Bapak Ibu. Satu-satunya media yang bisa kami dapatkan informasi itu dari media. Bahkan terakhir kami audiensi dengan Kementerian Kesehatan pada tanggal 24 April itu menyatakan bahwa untuk P3K saja ini hanya 9 nakes prioritas. Kita tahu bahwa di rumah sakit puskesmas itu tidak hanya 9 nakes saja yang menjadi prioritas, tapi ada nakes-nakes lain. Nah, kami mendorong bahwa tolonglah dari Komisi 9 menyampaikan usulan kepada Kemkes ini, janganlah acuannya untuk mengadakan atau perekrutan P3K ini dengan mengacu pada Permenkes 43. Karena kenapa? Akan banyak korban yang di lapangan. Karena yang tadi saya sampaikan, masih banyak organisasi atau profesi yang di luar daripada itu, termasuk non-nakes juga dan teman-teman nakes di luar 9 profesi. Tapi kami mendorong Bapak Ibu semua, semoga acuan dari P3K ini juga berjalan dengan Perpres 38 tahun 2020, karena di situ semua udah ada jabatan fungsional yang sudah diutarakan dengan ada profesi-profesi yang ada di situ. Termasuk kami juga membaca bahwa di PP 49 tahun 2018 itu ternyata ada jabatan struktural yang teman-teman administrasi ini bisa masuk. Jadi harapan kami ini juga bisa diperjuangkan bersama-sama. Janganlah hanya 9 prioritas saja itu yang kami masukkan, karena kami ini berforum banyak nakes yang kami dan non nakes yang kami sama-sama kumpulkan suaranya, Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu, izin Bapak Ibu, terkait data SDMK ini yang menjadi masalah juga. Karena kenapa? SDMK ini sampai sekarang kami nggak bisa akses, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kemkes mengatakan tolong kawal data masing-masing. Terus kami mau lihat data kami ini sebagai honor di mana, Bapak Ibu? Apakah data kami masuk? Ini kan belum tentu. Itu yang menjadi saran kami kepada Bapak Ibu, tolonglah dorong untuk pemerintah melihat kami. Izin juga Bapak Ibu bahwa saya mengutip pasal 28 ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan untuk pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Kami lihat, Bu, nakes-nakes di daerah, Bu, jangankan untuk jaminan sosial, Bu, bahwa gajinya saja ini ya tadi sebutkan ada 150.000, bahkan itu didapatkan 3 bulan sekali, Bapak Ibu semua. Nah, pemerintah harus hadir, Bapak Ibu, memberikan jaminan. BPJS Tenaga Kerja itu kan adalah suatu kewajiban untuk pemerintah memberikan kepada kami. Kami sudah bekerja untuk pemerintah, tolonglah lihat kami ke bawah gitu. Bahwa minimal kami diberikan juga BPJS Kesehatan.
Minimal juga kita diberikan BPJS tenaga kerja gitu. Tolonglah jaminan itu. Kemudian kami ingin juga menyampaikan Bapak Ibu bahwa Kemendikbud ini mengeluarkan juknis untuk tenaga honorer pada nomor 3767 untuk tenaga honorer. Sedangkan kami di Nakes ini belum ada sama sekali juknisnya, sehingga pada saat ini Nakes ini banyak nggak bisa tidur Bapak Ibu. Informasi yang didapat itu ketika nanti dibuka, kami akan bersaing dengan umum. Kami tahu Bapak Ibu bahwa di tempat kami banyak teman-teman yang tahu kalau saya berada di sini. Banyak ibu-ibu yang curhat, tolong titip, saya umurnya 45, komputer pun nggak bisa, tapi kalau pelayanan saya bisa diadu Bapak Ibu. Toh pandemi 2 tahun ini kita bisa menyelesaikan dengan baik tanpa adanya tes teori Bapak Ibu. Jadi mereka bisa melewati hal ini dengan kinerja yang bagus. Bahkan pemerintah juga tadi disampaikan Pak Ketua Umum kami bahwa Pak Erlangga itu mengatakan 4 terbaik penanganan pandemi. Jadi tolonglah ini bisa dilihat Bapak Ibu. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa P3K ini kan pada perpresnya kontraknya 5 tahun. Kemarin kami sempat tanya kepada guru, itu kontraknya setahun dulu Bu. Kontraknya setahun. Itu kami kurang paham sebenarnya acuannya ini apa gitu. Ketika 5 tahun kami mendapatkan informasi kalau ketika kontraknya 5 tahun kami harus perpanjang lagi dengan tes. Toh kita misal Bu, kita bekerja di umur 45 tahun. Kemudian kontraknya 5 tahun kemudian umurnya 50 bersaing lagi Bu, harus tes untuk melanjutkan kontraknya. Tolonglah ini mungkin bisa menjadi prioritas rekomendasi juga supaya P3K ini bisa menjamin penghidupan bagi nakes untuk kami ke depannya sampai seumur hidup. Karena kami lihat kalau misalkan kami dikontrak 5 tahun kemudian kami harus tes lagi dengan umum, sudah pasti Bu kami kalah Bu. Mungkin itu Bu yang saya sampaikan, semoga bisa menjadi rekomendasi buat Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, kami persilakan. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan kembali. Saya akan mencoba menjawab dari Ibu Nur Nadifa, kalau tidak salah tadi masalah apakah Kementerian Kesehatan sudah memberikan jawaban terkait dengan susahnya akses kita untuk melihat data kita, apakah sudah masuk apa belum. Memang aturan dari Kemenkes itu Bu, sesuai dengan informasi yang kami terima, memang yang untuk mengupdate data itu dari Fasyankes masing-masing melalui UP. Nah, dari UP sendiri itu nanti store ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, di situ diverifikasi. Jadi itu ada kayak password Bu. Jadi yang bisa mengakses itu hanya pegawai UP-nya, kepegawaian, dan orang-orang Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota dan Provinsi yang ditugaskan untuk mengupdating data tersebut. Jadi kami tidak serta-merta bisa melihat apakah data kita itu sudah masuk apa belum. Itu yang bisa kami terima saat ini informasi dari Kementerian Kesehatan. Padahal seperti tadi saya katakan dari Kementerian Kesehatan, jangan mengaku nakes kalau belum terdaftar di SIS-DMK. Nah ini kan kontradiktif Bu. Ini yang pertama. Yang kedua, saya menyoroti dari regulasi Bu. PP 49 ini adalah PP diskriminasi kalau menurut kami. Kenapa? P3K ini tidak punya jenjang karir. Tunjangan-tunjangan di daerah pun teman-teman yang sudah diangkat P3K pun beragam banyak masalah. Yang katanya antara PNS dan P3K ini hak dan kewajibannya sama, tapi kenyataannya di lapangan tidak sama sekali Bu. Perbedaan diskriminasi sangat nyata Bu. PNS punya jenjang karir, bisa meningkatkan jabatannya dari misalkan golongan 1, 2, 3, kalau P3K tidak bisa Bu. Inilah
diskriminasi regulasi kalau dibandingkan dengan antara PP 11 tahun 2017 dengan PP 49 tahun 2018, Bu. Kalau PP 11 2017 itu kan manajemen PNS, Bu. Kalau di PP 11 itu dibatasi umur 35 tahun maksimal. Kalau kami yang sudah tua, seperti saya 42 tahun ini sudah tidak punya kesempatan. Kesempatannya ada P3K di PP 49 2018, Bu. Seperti itu. Kalau pemerintah sungguh-sungguh mau menyelesaikan masalah ini, tolong Pak Presiden bisa membuat perpres semua selesai, Bu. Ini yang kami nanti, Bu. Yang kami harapkan dari semua nakes. Seperti teman kami Bidan PTT Kementerian Kesehatan mendapat hadiah perpres yang PTT yang umur 35 ke atas mendapat perpres 25, akhirnya mereka diangkat menjadi PNS. Karena kalau P3K ini masih digulirkan terus nanti akan muncul permasalahan-permasalahan lagi, Bu. Tidak akan selesai. Harusnya undang-undang ASN ini jangan membeda-bedakan, yang namanya ASN itu ya satu ya sama harusnya. Jangan ada PNS dan P3K yang katanya hak dan kewajibannya sama tapi kenyataannya sangat berbeda. Ini yang kami sayangkan Bapak Ibu yang terjadi di lapangan saat ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu mohon izin, ada pernyataan yang meresahkan bahwa nanti kalau 2023 masalah honorer ini tidak selesai, ada sistem outsourcing atau alih daya dari pihak ketiga. Inilah yang menjadi momok buat kami. Kalau sampai ini terjadi, semua profesi tenaga kesehatan akan siap turun ke jalan. Jangan sampai marwah profesi tenaga kesehatan ini di outsourcing, di alih daya. Ini sangat-sangat mencederai kami Bapak Ibu semua. Kami mohon Bapak Ibu semua benar-benar memperjuangkan kami. Dan terima kasih selama ini Bapak Ibu semua di Komisi 9, saya tahu sangat komitmen untuk memperjuangkan ini. Tadi dikatakan Pak Ansori bahwa harus komitmen semua fraksi untuk menyelesaikan masalah honor ini. Saya berdoa Bapak Ibu semua yang ada duduk di Komisi 9 ini bisa langgeng, bisa terpilih kembali, dan nanti kita bisa berjumpa kembali. Kami sudah menjadi PNS, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Bu Natlifa yang memang ada pertanyaan tadi sudah terjawab, cuma Bu Natlifa yang bertanya. Yang lain masukan dan penegasan. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana di awal rapat kami sampaikan bahwa rapat ini adalah dalam rangka mencari masukan, dan masukan-masukan yang sangat berguna tadi kami sudah mencatat dan akan kami menjadikan rekomendasi untuk diperjuangkan apa yang menjadi keresahan dari Bapak Ibu sekalian. Masih ada tambahan? Oh ya, kami persilakan sebelum Assalamualaikum pimpinan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebelah kanan dulu ya. Dari sebelah kanan saya dulu, baru Mas yang di sebelah kiri saya. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ardi dari FKHN, di mana yang tadi disebut FKHN ini menaungi bukan hanya nakes, tetapi ada non-nakes. Kebetulan saya perwakilan dari non-nakes. Kalau saya mau berbicara tentang non-nakes di P3K, agak sedih, Bu. Karena di PP 49 tidak disebutkan jabatan pelaksana. Sedangkan di fasilitas kesehatan kita ada. Contoh, jabatan di loket pendaftaran, administrasi umum. Mereka ada mendukung gitu loh kegiatan di Fasyankes. Di manajemen ada kepegawaian, ada perencana, ada bendahara dan lain-lain. Tapi di PP ini tidak disebutkan. Gimana galaunya kita para nakes, para non-nakes, administrasi khususnya. Galaunya bukan main, Bu. Kalau misalkan boleh saya sampaikan, SDMK itu kita yang mengupdate para nakes. Gitu.
para admin yang mengupdate datanya mereka para nakes-nakes ini, kita pastikan semuanya para nakes masuk ke dalam SDMK. Kita pastikan itu. Gitu. Nah, dulu di SDMK ini saya sedikit cerita tentang SISDMK. Dulu ada namanya chatbot. Dia bentuknya SMS. Jadi teman-teman bisa ngecek apakah sudah terdaftar atau belum. Gitu. Per 1 April kayaknya down. Jadi nggak bisa diakses. Nah, seperti yang tadi bilang benar, hanya kepegawaian yang bisa mengakses itu apakah sudah terdaftar atau belum. Ya. Nah, terus kendalanya satu lagi. Di SDMK saat kita sudah update nomor STR, SIP, nomor ijazah dan lain-lain semua, saat ditarik oleh Dinas Kesehatan datanya 0. Kemudian kita ulang lagi isi. Pastikan. Nah, ini enggak ada apa namanya? Enggak ada dari kita nih UKPD, Puskesmas atau RSUD ini ngelihat nih apakah sudah lengkap atau belum. Hanya Dinas Kesehatan yang bisa melihat. Itu. Baik. Nah, terus kalau saya baca balik lagi Bu ke non-nakes karena saya administrasi, saya mewakili semua aspirasi dari teman-teman administrasi. Kita kerja di Fasiankes, fasilitas kesehatan dalam satu payung yang sama. Tapi kita di PP 49 ini nggak ada. Gitu. Yang saya baca di PP 49 pasal 2 dibunyikan pasal 2 ayat 1, jabatan ASN yang dapat diisi oleh P3K meliputi JF, jabatan fungsional. Yang kedua JPT, jabatan pimpinan tinggi. Lanjut ke ayat kedua, selain jabatan sebagaimana dimaksud ayat 1, Menteri dapat menetapkan jabatan lain yang dapat diisi oleh P3K.